Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dan selamat bergabung di channel Mitra Pemilu, channel edukasi yang akan memberikan berbagai informasi tentang demokrasi dan kepemiluan di tanah air. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang perkembangan demokrasi dan kepemiluan di tanah air. Hal ini berawal dari banyaknya pertanyaan di masyarakat tentang kapan sih sebenarnya pemilu pertama dilaksanakan dan kapan pula demokrasi mulai diterapkan di Indonesia. Di channel ini kita akan bahas secara tuntas dan lugas. Untuk itu, pastikan Anda terus mengikuti channel kami dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda terus memperoleh informasi terbaru dari kami. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia telah berhasil mempraktekkan sebuah sistem politik demokrasi yang modern. Adapun parameter keberhasilan tersebut adalah dengan adanya sebuah penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks negara demokrasi, pemilihan umum merupakan mekanisme pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala dengan prinsip dan azas yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Selain itu, bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum menjadi aspek penting yang harus dilaksanakan secara demokratis. Karena pemilihan umum memberikan ruang kebebasan kepada rakyatnya untuk memilih pemimpin secara langsung. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik yang diselenggarakan oleh rezim pemerintahan otoritarian maupun rezim demokratis. Dalam catatan sejarah, perkembangan pemilihan umum di Indonesia terbagi dalam 3 fase besar. Yang pertama yang kita kenal dengan fase Soekarno atau yang disebut dengan fase Orde Lama. Yang kedua, ada fase Soeharto atau yang lebih kita kenal dengan fase Orde Baru. Dan yang ketiga adalah fase reformasi. Fase Soekarno lebih dikenal dengan istilah fase pertama, yaitu fase di mana pertama sekali Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum, tepatnya pada tahun 1955. Pada pemilu ini, Indonesia memilih DPR dan anggota konstituante. Banyak pengamat mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 1995 ini merupakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis karena menghasilkan sebuah tata politik yang sering dikenal dengan istilah periode demokrasi parlementer. Namun sangat disayangkan bahwa catatan emas demokrasi awal ini tidak diikuti oleh periode berikutnya. Karena kondisi krisis politik waktu itu, Indonesia tidak dapat melaksanakan pemilu untuk periode berikutnya. Sekitar tahun 1958 sampai dengan 1966 maksudnya, Indonesia mengalami krisis politik yang luar biasa. Sehingga praktis pemilu tidak dapat diselenggarakan dengan baik sebagaimana mestinya. Fase Soeharto, Indonesia berada dalam sistem pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun dengan watak dan karakter otoritarian yang mendominasi di seluruh sendi pemerintahan dan sistem politik kita. Muncul pertanyaan dari masyarakat, apakah selama 32 tahun itu pemilu dilaksanakan? Jawabannya adalah ya. Dalam catatan sejarah tercatat sebanyak 6 kali pemerintahan Orde Baru menyelenggarakan pemilihan umum, mulai dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan terakhir 1997. Namun sangat disayangkan bahwa banyak pengamat mengatakan pemilihan umum di masa Orde Baru adalah pemilihan umum yang tidak demokratis karena intimidasi
kecurangan, ketidaksetaraan peserta, dan rekayasa menjadi ciri khas pemilihan umum di masa itu. Sebagai contoh, pada tahun 1971, pemilu pertama di masa Orde Baru. Pada pemilu ini, peserta terdiri dari 10 partai politik, mulai dari Partai Katolik, Partai Sarekat Islam, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Golkar, kemudian ada Partai Parkindo, Partai MUBA, Partai Nasional Indonesia, Partai Perti, dan terakhir Partai IPKI. Ada 10 partai politik ketika itu. Namun, pada periode berikutnya, pesertanya itu tidak lagi menjadi 10, namun terus berkurang akibat adanya kebijakan pemerintah Orde Baru ketika itu yang kita kenal dengan istilah fusi, yaitu penggabungan ideologi partai politik, di mana partai-partai yang berideologi Islam dipaksa untuk digabungkan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan partai-partai yang berideologi nasionalis dan Kristen itu bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia. Sementara itu, pemerintah sendiri memperkuat Golkar sebagai mesin politiknya dengan melibatkan aktor militer dan birokrasi di dalamnya. Formasi kepartaian P3, PDI, dan Golkar terus berlanjut di setiap pemilu ketika itu, mulai dari 77, 82, 87, 92, dan 97, yang selalu dimenangkan oleh Partai Golkar sebagai partai penguasa ketika itu. Kemudian yang ketiga adalah fase reformasi. Memasuki era reformasi, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia mulai kembali kepada konsep yang dicita-citakan. Ketika itu Bapak B.J. Habibie sebagai kepala pemerintahannya. Pemilihan umum yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2002 kemudian dipercepat menjadi tahun 1999. Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama pasca reformasi yang diikuti oleh 48 partai politik untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Sedangkan untuk pemilihan presiden masih diselenggarakan oleh MPR RI ketika itu sebagai lembaga tertinggi negara. Sejak tahun 1999, pemilihan umum terus berlanjut per 5 tahun sekali. Mulai dari tahun 2004, 2009, 2014, dan terakhir kemarin adalah pada tahun 2019. Pada pemilu tahun 2004, Indonesia mulai menyelenggarakan 2 jenis pemilihan baru, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Konsep pemilihan umum ini terus berlanjut sampai saat ini. Bahkan, pada tahun 2005, Indonesia mulai menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Sistem kepemiluan di Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup baik. Atas dasar efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan demokrasi, pemerintah mulai menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak, tepatnya pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Bahkan, pada tahun 2019, pemerintah juga mulai menyerentakkan pemilihan umum dengan cara menggabungkan 5 jenis pemilihan umum di waktu yang bersamaan. Mulai dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum DPR RI, pemilihan umum DPD, pemilihan umum DPRD Provinsi, dan pemilihan umum DPRD Kabupaten Kota. Apa yang telah dijalankan selama ini tentunya belum mencapai kesempurnaan. Banyak hal perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan demi perkembangan pemilu dan demokrasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari bersama menjaga demokrasi melalui pemilu yang
berkualitas. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.